Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai seputar teknologi informasi. Pada kali ini kita akan libur dulu, bermain-main dengan sistem operasi Linux khususnya Ubuntu. Tapi materi kali ini nggak kalah spesial ya teman-teman, karena kita akan coba instalasi satu paket yang bernama Docker. Wow, apa itu Docker? Pada dasarnya Docker ini adalah sebuah aplikasi ya teman-teman, software gitu, berjalan di suatu host kayak biasanya. Fungsinya itu untuk menyatukan berbagai file software lainnya atau software pendukung dalam sebuah wadah. Jadi itu semua file-file software yang tadi itu atau program-program atau program pendukung lainnya itu disimpan dalam sebuah wadah yang kita bisa sebut kontainer. Kali ini kita akan mencoba instalasi Docker versi Windows ya teman-teman. Biasanya kan kita Docker itu saya juga kurang tahu ya teman-teman. Cuman terakhir saya belajar Docker itu proses instalasi segala macamnya itu ada di Linux. Ternyata sekarang juga ada di Windows. Emang kayak sih harusnya ada juga sih di Windows biar lebih memudahkan aja gitu. Oke, untuk yang teman-teman belum jelasnya mungkin kita langsung studi kasus aja ya teman-teman. Jadi gini misalkan Docker itu, jadi di sini ada perusahaan dengan servernya, perusahaan A kita sebut aja ya teman-teman. Lalu di sini ada perusahaan cabangnya B, perusahaan B. Oke, pelan-pelan di server A ini dia itu ada aplikasi yang berjalan nih di atasnya. Ada misalkan ada aplikasi teks semacam SAP gitu ya teman-teman. Pokoknya semacam SAP dia, lalu ada aplikasi payment misalkan. Ada aplikasi purchasing, ya, dan lain-lain. Aplikasi ini berjalan normal ya, karena dia ini di server A nyimpennya masih tradisional, ini sebutannya teknologi tradisional, karena dia langsung install di server onsite. Kali ini studi kasusnya adalah gini. Pada eh, perusahaan B ini, gimana sih caranya kita mengintegrasikan software-software yang ini itu ada di B? Apakah bisa? Bisa tentu saja ya. Bisa lah. Nah, cuman cara-cara yang dulu itu dianggap kurang efisien ya teman-teman, karena kita, setahu saya ya, jadi kita harus ke, misalkan ini di Kalimantan deh, ini di Kalimantan, ini di Jakarta, masih kita ke Jakarta dulu untuk ngambil semua iniannya, atau enggak diupload di Google Drive gitu ya. Kalau misalnya aplikasinya ini apa, ada requirement khususnya gimana, install atau enggak gini, di sini nggak ada teknisi khusus gitu ya untuk menangani persoalan yang seperti ini kan. Nah, jadi ada sebuah teknologi, namanya adalah container. Yang kita gunakan ini adalah namanya Docker. Jadi kalau ini kan aplikasinya berjalan di bawah servernya langsung ya teman-teman. Nah, jadi Docker ini adalah software diinstal di server yang ini, tetap diinstal di server yang sama itu. Cuman dia itu kan sebagai wadah ya teman-teman. Jadi dia ini, kita nih di server ini menginstal wadah lagi untuk menyimpan ke, ke, ke semua program-program yang sebelumnya berjalan ada di server utama. Jadi di sini di wadahnya kita simpan aplikasi teks, aplikasi purchasing, dan aplikasi SAP dan lain-lainnya. Ini disebut kontainer yang kita gunakan Docker. Nah, dengan ini, wadah ini, teknologi ini memungkinkan kita untuk sharing file-file yang ada di kontainer ini untuk di-share ke banyak host-host lainnya. Misalkan kita di B ini, di perusahaan cabang ini, kita tinggal install Docker, Docker lagi, tetap Docker ya, karena kan biar seplatform. Kita install Docker di sini, lalu kita ada namanya caranya, metodenya udah pull. Jadi kalau nggak salah komennya pull, bukan pull ini, P
ULL, pool. Oke. Pool, misalkan pool docker, saya juga agak lupa kalau di ini. Pool docker A, pool docker A. Nah, otomatis setelah komen ini dijalankan, aplikasi atau program yang ada di docker A ini akan langsung pindah ke, bukan pindah, akan langsung di copy sama persis ke docker B ini. Wow, mudah kan? Jadi lebih mudah, tentu lebih efisien, lebih mudah, dan istilahnya itu kalau di dunia project itu MOP-nya itu nggak terlalu ribet ya teman-teman, karena tinggal tinggal pull aja, otomatis dia langsung berjalan servisnya gitu. Nah, kira-kira gambaran kasarnya ya teman-teman itu seperti itu Docker itu. Nah, semoga teman-teman bisa memahami dulu ya konsep dasar dari Docker itu. Lalu kita lanjutin aja teman-teman ke topik utama pembahasan kita. Kali ini kita akan coba, oh ya, ini ada istilah-istilah Docker nih ya. Ada Docker image, Docker kumpulan file. Ini kumpulan file menunjang sebuah aplikasi. Nah, ini nih Docker image nih. Ntar kita punya Docker image sendiri. Lalu ada Docker container. Nah, ini wadah kan untuk mengemas dan menjalankan aplikasi-aplikasi yang kita install gitu. Lalu ada Docker client, tempat di mana pengguna dapat mengirimkan perintah seperti Docker build, Docker pull. Nah, benar kan Docker pull, Docker run kepada Docker daemon. Lalu ada Docker Engine, REST API, komponen yang digunakan untuk berinteraksi dengan Docker daemon. Komponen ini bisa diakses klien melalui HTTP. Oh, udah berbasis ini berarti. Lalu ada Docker daemon itu sendiri, yaitu merupakan proses pengelolaan Docker image, container, network, storage, volume. Wah, berarti Docker daemon ini adalah kayak istilahnya sebuah sistem intinya ya teman-teman, karena dia mengolah Docker image, kontainernya, networknya gimana, storage, volumenya gimana, itu diatur oleh Docker daemon. Lalu ada Docker host sendiri ya. Docker host itu ya itu yang menyediakan Docker ya, kontainer tadi, aplikasi tadi, ya, itu yang menyediakan adalah Docker host. Lalu ada Docker registry gimana bacanya. Lalu jadi sebagai wadah untuk menyimpan Docker image. Docker image akan memberi reaksi sesuai perintah yang diberikan. Misalnya, saat diberi perintah Docker push, Docker image akan didorong, ini di push atau dibagikan ke registry Docker Hub. Oh, Docker Hub ini merupakan platform ya teman-teman, platform untuk sharing secara publik Docker Hub nih. Jadi layanan yang disediakan untuk menemukan berbagai Docker image. Jadi Docker Hub ini kumpulan dari developer yang baik gitu ya. Dia pengen, wah saya buat program apa, pengen di share. Nah, ini bisa melalui Docker Hub. Jadi si Docker clientnya tinggal nge-pull aja, uh, tinggal ngepull apa aplikasi yang dibutuhkan seperti itu. Lalu kita langsung aja langkah-langkah percobaannya teman-teman. Kali ini kita akan install Docker Toolbox. Docker Toolbox itu kumpulan ini ya. Tool itu kan alat-alat. Jadi alat-alat yang menunjang untuk instalasi Docker di Windows 10. Wah, kita tidak bermain di Linux. Oke, ini kita copy aja ya teman-teman. Oh, udah ada deh. Kita copy, kita paste langsung. Nah, ini sih begini teman-teman. Sebelumnya sih begini sih. Ada banyak-banyak versi yang disediakan. Kita pilih yang paling atas aja, yang paling latest. Kalau udah teman-teman klik aja. Kalau biasa pakai GitHub, paling tinggal git clone. Kalau biasa, kalau nggak ini kita tinggal download aja. Tinggal diklik sekali, otomatis dia akan jalan. Oke. Saya udah download ya. Jadi kita langsung ke tahap selanjutnya. Caranya ya seperti biasa, install program biasa ya teman-teman. Tinggal kita klik 2 kali. Yes. Ya kalau di Linux nggak ada proses begini teman-teman, beda instalasinya. Oke, welcome to the Docker Toolbox Setup Wizard. This will install Docker Toolbox. Wow. Help Docker improve, biarin aja, help aja. Next. Lalu kita akan, jangan di sini deh. Kita akan bermain-main di tempat kita sendiri. Asai. Kita akan coba di kuliah aja. Oke. Nah, ini keterangannya dia minta 140 MB teman-teman. Pastiin cukup. Nah, Docker Toolbox ini apa aja sih? Apa isinya? Kalau ini udah pasti wajib ya. Docker client sama Docker machine tuh udah nggak bisa di-unchecklist. Lalu ini ada VirtualBox, nih nggak kita unchecklist aja.
Compose oke, Kitematic nggak apa-apa, Git for Windows nggak apa-apa, VirtualBox itu karena udah ada kita nih, masa kita install lagi nggak usah. Wow, 300 MB berarti nambah. Kita next aja nggak apa-apa. Create this, create a desktop shortcut nggak apa-apa. Add Docker binaries to pad nih, ini wajib nih. Ini jangan sampai di unchecklist. Upgrade boot nih biarin aja teman-teman, kita checklist aja. Next, kita pastiin terakhir kali bener gak nyimpannya di mana. Custom installation, jadi itu tipe instalasinya itu kayak apa. Nah ini komponen-komponen yang diinstal kita pastiin lagi udah sesuai. Lalu ini additional testnya apa, tes itu tugas apa yang perlu dijalankan. Oke, kita langsung install aja dan kita tunggu, atau kita skip aja teman-teman ya sampai selesai, atau jangan, kayak sih cepet nih, kita tungguin aja deh. Oke, kita tunggu teman-teman, kita tunggu, kita tunggu, kita tunggu, kita tunggu, kita tunggu. 3, 2, 1. Apa yang terjadi? Kita masih install Git. Wow, nggak mau di interrupt. Mungkin kita skip aja kali ya. Kita pause dulu deh sampai selesai. Kayak ini mungkin lama, nggak tahu deh. Oke, kita pause dulu ya teman-teman. Ini udah berjalan. Oh, udah berjalan, bro. Oke, udah berjalan ya. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Klik finish tuh, ini view shortcut nih, nggak usah, kita finish aja. Nah, setelah itu kita install tuh, ini ada bakal muncul dua shortcut ini nih teman-teman. Ada Kitematic, ada Docker Quick Start. Wah, mantap juga. Apa mantapnya? Ya, kalau udah, wih ini banyak banget nih shortcutnya. Maaf, maaf. Kita langsung jalanin aja teman-teman. Docker Quick Start Terminal. Kita langsung klik 2 kali aja teman-teman. Nah, otomatis dia bakalan ngejalanin Docker machine, Docker client. Oh, ini apa nih keterangannya? Downloading machine bootdocker.iso from. Oh, dia tadi download manual. Oke, kita tungguin teman-teman. Ini bagian dari proses aja teman-teman. Oke, kita tunggu lagi dan mungkin kita bakal pause aja ya. Jadi ini kalau downloading ini berarti tergantung koneksi internet di rumah uh, masing-masing teman-teman ya. Teman-teman masing-masing gimana? Ya pokoknya tergantung internet teman-teman di rumah. Kalau cepet ya cepet, kalau lagi down ya lama. Oke, kita pause aja sampai selesai. Oke teman-teman, ini kayak kita harus perlu kita jelasin nih teman-teman. Jadi ntar tadi tuh ada beberapa konfirmasi window gitu yang perlu kita accept aja sebenarnya sih. Jadi dia dia ini ngebuat nih, lihat deh, baca deh. Found a new host only adapter. Jadi dia ngebuat virtual adapter ya teman-teman untuk si VM machine-nya. Oh, ternyata VM machine-nya tetap disimpan di virtual box-nya. Jadi dia perlu adapter tambahan, adapter virtual maksudnya. Terus ini dia lagi nge-request DHCP servernya. Ini dia lagi waiting for an IP. Oke, kita tunggu lagi teman-teman. Kita skip lagi. Kita pause lagi. Oke, setelah mendapatkan IP bakalan muncul seperti ini teman-teman. Sampai tahap ini ya udah selesai teman-teman, karena kita udah bisa berhasil menjalankan Docker machine itu teman-teman. Kita coba lihat di step akhirnya. Iya benar, udah bisa dijalankan seperti ini teman-teman. Untuk sisanya teman-teman bisa explore lagi, mungkin belajar-belajar ngepull Docker developer di luar ya teman-teman, bisa coba pull yang misalkan kemarin kan udah belajar FTP server, terus udah belajar web server. Nah itu biasanya sih udah ada yang install ya teman-teman, tinggal tinggal teman-teman cari aja, terus tinggal pull. Carinya di mana ya, di Docker Hub gitu. Oke sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah saya cek ternyata ini tuh gunain base nya ternyata bukan based on Linux ya teman-teman. Kalau Linux kan if config untuk ngecek IP-nya, ternyata kita pakai IP config. Nah ini baru ketahuan nih mana alamat IP-nya. Nah ini dia, ini alamat IP si Dockernya.
OS. Oh, ini isi dari ini kita di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang teman-teman bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa explore lagi untuk kedepannya, seperti apa itu Docker, bagaimana cara menggunakannya. Mungkin kita bakalan gunain lagi teman-teman. Kita bakal buatin lagi videonya. Nextnya kita bakal buatin lagi videonya untuk coba-coba ngepull, ya gitu itu semacamnya lah, pokoknya kita bakal coba-coba lagi. Oke, mungkin sekian dari saya akhiri ya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, mantap.